Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku, jika kita merujuk pada versi sejarah Belanda, maka diceritakan pada tanggal 27 Juni tahun 1812 Masehi, Bagus Rangin dapat ditangkap oleh pasukan Hindia Belanda di daerah Panongan, Jati 7, Majalengka. Kemudian pada tanggal 12 Juli tahun 1812 Masehi, Bagus Rangin dijatuhi hukuman eksekusi dengan cara dipenggal kepalanya atau ditunggal jangga di daerah Karangsembung di tepian Sungai Cimanuk. Namun, jika kita merujuk pada versi sejarah lokal, maka Bagus Rangin tidak pernah tertangkap dan juga tidak pernah dieksekusi. Mungkin tujuan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda ini adalah untuk melemahkan perjuangan rakyat Cirebon dan sekitarnya yang pada saat itu kian merebak semakin banyak. Atau bisa juga yang dieksekusi pada saat itu adalah Bagus Rangin yang lain. Bagus Rangin adalah seorang pejuang yang memiliki ilmu sangat tinggi dan memiliki kesaktian yang sangat mumpuni. Konon, Bagus Rangin memiliki kesaktian bisa berganti wujud atau mencolo putro dan mencolo putri. Makanya di setiap pertempuran di berbagai wilayah yang berbeda-beda, nama Bagus Rangin selalu ada terus. Entah orangnya sama atau orangnya berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, nama Bagus Rangin selalu ada dalam setiap pertempuran melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda di berbagai daerah. Ada juga versi yang mengatakan bahwa Bagus Rangin konon mewadalkan muridnya, yaitu santri yang mengkhianati dirinya, yang sengaja dijadikan korban kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi dikisahkan pada tahun 1812 dengan kesaktian ilmu yang dimiliki oleh Ki Bagus Rangin, dengan karomah yang Allah berikan kepada Ki Bagus Rangin, mampu merubah wujud muridnya atau santri yang berkhianat tersebut itu sama dengan beliau. Maka oleh Belanda, santri pengkhianat itu kemudian ditangkap dan diberi hukuman eksekusi dengan dipenggal kepalanya. Jadi Bagus Rangin sendiri itu selamat lolos dari kepungan pasukan Belanda karena berkat karomah yang Allah berikan kepada Bagus Rangin, yaitu mampu mencolo putro dan mencolo putri atau mampu berubah wujud, dan juga mampu nyumput bunyi dinu caang atau mampu bersembunyi di dalam keadaan yang terang sehingga tidak dapat terlihat oleh pasukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang jelas, sejarah tercatat bahwa 6 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1818 Masehi, nama Bagus Rangin kembali muncul. Bersama dengan Bagus Jabin, Bagus Rangin kembali mengumpulkan segenap pasukannya di sebuah desa yang bernama Desa Kedongdong. Pasukan Bagus Rangin ini dinamakan pasukan Klebet Waring atau Laskar Santri, dan akhirnya terjadi pertempuran besar yang dikenal dengan nama Pertempuran Kedongdong. Di pertempuran tersebut, pasukan Bagus Rangin mampu mengalahkan pasukan pemerintah kolonial Hindia Belanda karena banyak pasukan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang membelot dan menjadi pejuang dan memihak kepada pasukan Klebet Waring atau pasukan yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin. Dan juga karena pemimpin dari Belanda pada saat itu secara mendadak digantikan oleh pemimpin yang baru, maka membuat mental para pasukan pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadi lemah dan kurang koordinasi dengan baik, yang membuat Belanda kalah dalam pertempuran tersebut. Pada versi yang lain, dikisahkan pasca berakhirnya pertempuran Kedongdong, maka Ki Bagus Rangin dan pengikutnya dan juga keluarganya menjadi buronan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bahkan Belanda memberikan sayembara bahwa barang siapa yang mampu memberikan informasi di mana keberadaan Ki Bagus Rangin dan pasukannya, maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Oleh karena itu, Bagus Rangin akhirnya mengembara. Beliau kemudian berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan cara menyamar guna menghindari dari kejaran pasukan Belanda. Dikisahkan Bagus Rangin kemudian menuju perjalanan ke selatan, yaitu ke daerah Sumedang, kemudian menuju Garut, akhirnya sampai ke pantai selatan. Pernah juga ke Pasir Angin, yaitu perbatasan Kabupaten Ciamis dan Cilacap, mengikuti pantai selatan, Leuweung Sancang, Cilaut Eureun, Santolo, Rancabuaya, Cidamar, Cidaun hingga ke daerah Cianjur. Beliau kemudian merantau dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menghilangkan jejak dari pasukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Strategi beliau hampir di setiap daerah
ada makamnya. Itu hanya sebatas tempat petirasan atau persinggahannya saja, agar tidak diketahui dan untuk mengecoh pasukan Belanda. Oleh karena itu, dimanapun tempat beliau singgah, kemudian beliau membuat makam jadi-jadian. Di kuburnya hanya perabot pertempuran dan barang-barang yang lainnya seperti keris, golok, gaman, pedang, tombak, termasuk mungkin pakaiannya. Bahkan beliau mengamanatkan kepada para pengikutnya di daerah tersebut, sebutkan wae kula geus tiwas tah ieu kuburan anak. Artinya adalah sebutkan saja bahwa saya sudah wafat, ini adalah makamnya. Padahal beliau dari tempat tersebut telah berpindah ke tempat yang lainnya. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan dari Mama Opan Safari Hashim, bahwa menurut kuncen salah satu makam Ki Bagus Rangin, pada saat itu terjadi banjir besar yang menenggelamkan makam Ki Bagus Rangin. Dan ternyata di makam tersebut ada sebuah peti. Setelah dibuka petinya, isinya ternyata gaman atau golok, bukan manusia. Pada saat sampai di Cidamar, kemudian beliau tercium oleh antek-antek dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka Bagus Rangin kembali lari menuju pantai selatan, menumpangi kele atau rakit atau getek atau perahu dari batang pisang. Umpal-umpalan di atas gelombang akhirnya terdampar di pinggir pantai. Sampailah Ki Bagus Rangin di daerah Cisewu atau di daerah Garut. Beliau sempat mengangkat orang-orang yang dianggap pengikut setia dan berilmu tinggi yang dijadikan para senopati. Di antaranya adalah Pangeran Genjreng, Pangeran Brajasakti, Ki Sewo, dan Ki Pranajaya. Beliau memiliki rencana untuk mengadakan lagi pertempuran melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Namun sebelum melangkah lebih jauh untuk membentuk kekuatan lagi, beliau terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk. Akhirnya beliau datang ke daerah Gunung Wayang Pangalengan di hulu Sungai Citarum, dan beliau bertapa atau bertafakur atau berholwat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di daerah tersebut untuk mendapatkan wangsit atau petunjuk. Kemudian setelah berholwat, turunlah Bagus Rangin menyelusuri Sungai Citarum. Hilir mudik menyelusuri anak Sungai Citarum yaitu Cisangkui. Dari situ sampai Lui Costa, Tihangroke, Banjaran, Bandung. Bagus Rangin kemudian menyamar menjadi budak Angon Kebo atau menjadi penggembala kerbau. Dari situ beliau menyamar sebagai orang yang mencari sesuap nasi dan tinggallah di rumah Ama Arya, Wedana, distrik Banjaran, Bandung sebagai pembantu. Karena telah dianggap keluarga, maka Bagus Rangin diberikan kamar. Namun Ama Arya merasa aneh karena tukang angon itu setiap maghrib tidak pernah keluar dari kamarnya. Akhirnya pada suatu hari ketika ditanya berkali-kali oleh Ama Arya, akhirnya Ki Bagus Rangin mengakui bahwa dirinya adalah Ki Bagus Rangin. Ama Arya merupakan paman dari RAA Wirantakusuma atau Dalem dari Bandung. Maka ia melaporkan hal tersebut kepada Sang Dalem bahwa beliau mempunyai pembantu atau keluarga angkat yang bernama Bagus Rangin. Dalam Bandung yaitu RAA Wirantakusuma menutupi keberadaan Bagus Rangin karena beliau mengetahui bahwa Bagus Rangin adalah seorang pejuang yang tengah dicari-cari oleh pasukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan untuk menutupi Belanda, maka Bagus Rangin oleh Dalam Bandung RAA Wirantakusuma kemudian diganti nama menjadi Raden Sumapraja. Dan Ama Arya atau Wedana Banjaran Bandung mempunyai adik ipar bernama Nyi Raden Enji atau adik istri Wedana bernama Raden Munsita. Akhirnya Bagus Rangin dinikahkan dengan Nyi Raden Enji dan berumah tangga di kampung Bunut Dangder, Kiangroke, Banjaran, Bandung. Makamnya juga konon berada di tempat tersebut. Pada saat wafat, Bagus Rangin berusia sekitar 120 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabatku, banyak kisah versi tentang keberadaan Bagus Rangin tersebut. Banyak literatur yang berbeda dari setiap versinya. Kebenaran tentang kisah tersebut karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Namun setidaknya kita bisa mengambil sebuah pelajaran dan hikmah yang sangat luar biasa tentang kepahlawanan seorang pejuang yang bernama Ki Bagus Rangin yang tidak pernah gentar melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jiwa kesatria dari seorang Bagus Rangin yang peduli, sangat peduli terhadap rakyatnya, yang sangat peduli dan tidak rela melihat rakyatnya menderita. Maka Ki Bagus Rangin menjadi seorang pemimpin pergerakan untuk melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dengan strategi yang dimiliki oleh Bagus Rangin, maka mampu merepotkan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan hikmah lain yang bisa kita ambil dari kisah ini itu adalah tentang sebuah strategi. Kunci dari keberhasilan sebuah tujuan hidup, kunci dari sebuah
kesuksesan itu adalah strategi-strategi yang brilian, strategi-strategi yang sangat luar biasa. Maka kita harus memiliki strategi dan pola pikir yang sangat luar biasa dalam menjalankan usaha-usaha kita, dalam menjalankan bisnis-bisnis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kelancaran kepada kita semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.